البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Yaitu apa? Boleh jadi kalimat-kalimat pertama itu adalah untuk hari kiamat. Nah, kalimat-kalimat kedua yang inna kasyiful adzabi qalilan innakum aidun itu adalah kejadian apa? Menjelang perang Badar. Yaitu kalian akan kembali. Atau boleh jadi yang pertama tadi. Bahwasanya apa? Bukan inna kasyiful, yaitu kami yaitu sesungguhnya kami akan menghilangkan siksaan, tapi apa? Kalaupun kami hilangkan siksaan, kalian akan kembali lagi. Berarti dia adalah apa? Innya adalah apa? Boleh jadi adalah syartiyah. Kalaupun begini, in begini berarti perlu takdir. Setelah itu apa? Setelah in syartiyah ada fi'ilnya. Kalau apa? Kalau mengikuti pendapat yang tadi. Kalau dia sesuai dengan dohirnya berarti apa? Dia adalah harfu taukid. Sesungguhnya kami begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullahu taala, qauluhu yang terakhir kita dapatkan apa ini? Rawahu ghairu wahid minhum Ibnu Battah. Ini ya. Baik. Kemudian wa rawahu wa ghairuhu, yaitu Ibnu Battah dan lain-lain meriwayatkan bil asanidi ila Dzar bin Hubaysh. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Tayyib, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor yang ke 3600 dan At-Tabrani dalam Awsat nomor yang ke 3602 dan asar ini hasan. Bahwasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, innallaha subhanahu nadzara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini diringkas oleh beliau. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Sesungguhnya Allah subhanahu melihat kepada hati-hati para hamba setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah mendapatkan hati-hati para sahabat beliau itu adalah hati hamba yang terbaik. Faja'alahum, tertulis ini wara, tapi kalau dalam asal hatinya adalah asalnya adalah apa? Uzara'a nabiyyi. Maka Allah menjadikan mereka itu sebagai apa? Sebagai menteri-menteri, sebagai pembantu-pembantu nabinya. Yuqatiluna ala dinih, berperang di atas agama beliau. Fama ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Maka apapun yang dilihat oleh muslimun itu baik, maka dia di sisi Allah adalah baik. Bukan muslimun yang durhaka yang cuma Aisyah aja muslimnya, tapi muslim yang tadi. Karena mereka itulah muslim yang sebenar, muslim yang setia pada sunnah. Karena as-sunnah hiyal islam, wal islam huwas sunnah. Itulah Islam yang sejati, Islam sahabat yang mereka setia pada sunnah Nabi. Maka pelakunya dikatakan muslimun yang sebenar. Bukan muslimin yang selain mereka. Dan kata Syekh Yahya hafizahullah taala, ini adalah termasuk apa? Asar tentang masalah ijma. Bukan Ibnu Mas'ud mengatakan sebagian muslimun, tapi apa? Semua muslimin. Kalau emang semua muslimin bersepakat itu baik, maka jelas itu adalah baik. Dan jelas kesepakatan itu banyak terbentuk di zaman apa? Sahabat. Kesepakatan yang mundhabit, ijma yang boleh dipastikan. Adapun zaman sekarang akan sulit kita untuk mencari ijma'at, kecuali yang dalilnya sudah sangat jelas. Fahuwa indallahi hasan, maka dia itu di sisi Allah adalah baik. Wa ma ra'ahul muslimuna sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'. Adapun perkara yang dilihat oleh kaum muslimin tadi adalah suatu keburukan atau kejelekan, maka dia di sisi Allah juga buruk atau jelek. Rawah Ahmad wa Abu Dawud At-Tayalisi. Kalau At-Tayalisinya ana tidak dapat. Wa ma qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu fihim haq. Perkara yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang para sahabat tadi itu adalah benar. Apakah ini berarti beliau memuji diri sendiri? Karena beliau sahabat. Bahkan beliau termasuk apa? Sabiqunal awwalun. Masih dalam periode Mekah beliau masuk Islam. Dan hampir semua
masyahid itu disaksikan oleh beliau. Semua momen Rasulullah SAW beliau ikut. Tayyib. Apakah ini memuji diri sendiri? Tidak demikian. Tapi intinya adalah apa? Menjelaskan kebenaran dan kenyataan agar orang-orang belajar kepada para sahabat, mau mengambil ilmu sahabat, jangan mengambil ilmu yang dari kalangan khawarij yang waktu itu juga sudah ada dan seterusnya. Khawarij dan kelompok yang semacam itu. Kemudian kama tawatarat bidzalika al-ahaditsu 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah mutawatir tentang masalah itu hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Ini ma'ruf, telah kita lewati takhrijnya. Hadis Ibnu Mas'ud, juga Aisyah, demikian pula hadis siapa lagi itu? Imran bin Husain dan lain-lain. Wahum afdalul ummati al-wasatus syuhada. Ini enggak tahu ini apakah sebenarnya ada titik enggak di sini ya. Wahum afdalul ummah, mereka adalah orang yang terbaik di umat ini. Al-wasat, yaitu yang terbaik. Asyuhada, saksi alan nas, saksi kepada semua manusia. Dan dalilnya telah dilewati. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada alan nas. Wa humus safwatu min quruni hadhil ummah. Mereka adalah pilihan dari generasi-generasi umat ini, pilihan yang terbaik. Wa akramuha 'alallahi subhanahu, mereka yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu. Qala ta'ala, qulil hamdulillahi wa salamun 'ala ibadihil ladzina istafa. Katakanlah segala puji bagi Allah dan salam sejahtera kepada para nabinya yang kepada para hambanya yang terpilih, para hamba yang dipilih oleh Allah. Hamba-hamba pilihan itu mendapatkan doa salam sejahtera secara khusus. Kalau yang secara umum yang di dalam apa? Di dalam tasyahud itu. Wa qala ta'ifatun minas salaf hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sekelompok salaf mengatakan tentang ayat ini, hamba-hamba yang terpilih mereka adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala raiba annahum afdalul mustafina min hadhil ummah. Dan tiada keraguan bahwasanya mereka adalah orang yang terbaik dari orang-orang yang terpilih dari umat ini. Al-mustafin. Allati qala Allahu fiha, yang Allah Ta'ala berfirman, summa awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab tadi kepada orang-orang yang kami pilih dari kalangan para hamba kami. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang mendolimi dirinya sendiri. Di antara mereka ada yang bersikap pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairati biidnillah. Dan di antara mereka ada yang bersegera di dalam kebaikan dengan seizin Allah. Muqtasid, pertengahan, bukan dalam artian yang lain itu ekstrim, tapi maksudnya adalah dia hanya menjalankan yang wajib dan tidak mau menjalankan yang sunnah. Dia hanya meninggalkan yang haram dan tidak mau meninggalkan yang makruh. Yaitu apa? Bersikap sederhana. Jelas yang terbaik bukan yang itu, tapi yang setelahnya, yaitu apa? Sabiqum bil khairat. Tayyib. Fa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzina urisul kitaba ba'dal ummatain, maka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka itu diwarisi Alkitab, yaitu diwariskan kepada mereka Alkitab setelah dua umat, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasara. Qablahum al-yahudi wan Nasara wa qad akhbara annahumul ladzina istafa. Dan Allah telah mengabarkan bahwasanya mereka itu adalah, yaitu apa? Umat Muhammad tadi itu adalah orang-orang yang terpilih. Fa ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam humul mustafina minal mustafina min ibadillah. Para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terpilih dari orang-orang yang terpilih dari para hamba Allah. Karena apa? Semua pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Muhammad, mereka diwarisi Alkitab. Nah, mereka terbagi menjadi tiga. Ada yang mendolimi diri sendiri, tidak sampai kafir, cuma apa? Ya, maksiat-maksiat dan sebagainya. Dan ada yang bersifat sederhana tadi, dan ada yang bersegera dalam kebaikan. Nah, para sahabat adalah yang terbaik dari orang-orang yang terbaik tadi. Umat Muhammad terbaik dibandingkan dengan umat yang lain. Nah, sahabat adalah yang terbaik dibandingkan dengan keumuman umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahum safwatul safwah. Mereka adalah pilihan dari orang-orang yang terpilih, pilihan di antara orang-orang yang terpilih.
Sudah ditapis, masih ditapis lagi. Taib. Ridwanullahi alaihim ajmain. Semoga Allah meridhoi mereka semua. Ya, kalau keadaan dibalik, orang-orang zaman sekarang disuruh dipilih sebagai penyerta Nabi, boleh jadi keadaannya sangat buruk. Banyak yang durhaka, banyak yang lebih suka untuk condong kepada orang-orang kafir, banyak yang benci dengan sunnah Nabi. Ya, muskilah. Banyak yang kalau ada muskilah sedikit langsung pergi ke Bomo untuk menyihir temannya. Wah, ini gimana kalau sahabat Nabi berupa seperti itu? Nggak akan berjaya. Makanya sekarang walaupun lebih modern, nggak satu jengkal pun negara kita jadi meluas. Nah, nanti kalau seandainya Nabi itu sahabat beliau adalah semacam orang-orang di zaman kita, gimana kekuasaan akan meluas? Justru boleh jadi akan menjadi hancur dan habis-habisan itu. Kita dihabisi sampai seakar-akarnya istilahnya. Tapi ya Allah Ta'ala menjaga, jangan sampai umat ini musnah. Cuma keadaan seperti itu. Di negara manapun muslimin justru seakan-akan menjadi hina dan lemah, sebagaimana mereka telah menghina dan melemahkan dominasi Al-Quran wa Sunnah di dalam jiwa mereka. Baik. Makanya yang Allah pilih untuk jadi sahabat Muhammad adalah betul-betul orang yang terbaik, bukan orang-orang yang semacam kita ini. Kita sesuai dengan zaman kita. Allahul musta'an. Tayyib, fa ummatu Muhammadin khairul umami wa akramuha 'ala Allah. Maka umat Muhammad adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik dan paling mulia di sisi Allah. Kama qala subhanahu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu, kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Warawal Imam Ahmad an Hakim bin Muawiyah an abihi radhiyallahu anhu, yaitu Muawiyah bin Haidah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala antum tuwafuna sab'ina ummah. Kalian itu menyetarai 70 umat. Satu umat yang umurnya sangat pendek dan badannya kecil-kecil dan badannya lemah, tapi setara dengan 70 umat. Ini betul-betul kekuatan yang sangat besar, nilai yang sangat agung. Antum khairuha, bahkan bukan kalian hanya setara dengan mereka, kalian yang terbaiknya. Wa akramuha 'ala Allah subhanahu, dan yang paling mulia di sisi Allah subhanahu. Ini juga telah kita lewati penyebutan tentang riwayat hadis ini. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim fi Mustadrakihi. Dan ma'ruf hadisnya sahih dari sekian banyak sahabat. Wa ashabu Rasulillah SAW khairu hadhil ummah. Dan para pengikut Rasulullah SAW mereka adalah orang yang terbaik di umat ini. Fahum afdalul khalqi alal itlaqi ba'dan nabiyyina wal mursalin. Maka mereka adalah makhluk yang terbaik secara mutlak setelah para nabi dan para rasul. Taib. Dan ini adalah pendapat yang betul. Ada sebagian dai mengatakan enggak seperti itu. Memang sahabat adalah umat terbaik dari umat ini, tapi belum tentu lebih baik dibandingkan dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Ini pendapat keliru. Dalil-dalil menunjukkan yang betul adalah yang pertama. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.